Yesus berkeliling dari semua kota dan desa untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi pada dasarnya, kalau orang sudah tidak cocok, kalau orang sudah tidak suka, ya komentarnya justru bukan yang baik yang membangun. Ini komentar orang Farisi terhadap Yesus ketika ia melakukan pewartaan, ketika ia melakukan karya yang baik. Saya rasa baik untuk saya sharingkan, mungkin bukan hanya untuk seorang pribadi, untuk kita bersama. Ketika kita sudah merasa melakukan sesuatu yang baik, karya pelayanan pastoral, pewartaan, menolong orang, melakukan tindakan yang baik, kok ada reaksi bukan respon positif, lalu kita menjadi patah arang, kita menjadi kecewa. Ya ini hidup realistis. Tidak semua orang diharapkan untuk cocok, untuk selalu mendukung, untuk selalu berkomentar, untuk selalu memberi tanggapan respon positif. Itu ada dalam dunia ideal. Realitasnya ada saja sebaik-baiknya yang kita lakukan, kalau orang itu tidak cocok, apalagi tidak suka, ya lebih mudah melihat ketidakbaikan daripada sesuatu meskipun itu baik. Hai umat Allah, percayalah kepada Tuhan. Dialah penolongmu dan perisaimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan sertamu. Saudari-saudara, selamat pagi. Pengantar, para nabi bertugas menjaga agar umat jangan lari kepada berhala-berhala. Ancaman, hukuman, bahkan kembali ke Mesir dilontarkan oleh Hosea agar umat tetap setia mengabdi Tuhan. Yesus lebih memperlihatkan belas kasih kepada domba-domba tanpa gembala. Ia menghimbau agar tampil gembala-gembala yang menyertai domba-dombanya. Mari kita awali ibadah kita dengan menyadari, mengakui dan menyesali keberdosaan kita, seraya mohon belas kasih rahmat kerahiman Allah. Saudari-saudara, saya sharing ketika membaca bacaan pertama, saya teringat kurang lebih tahun 2002. Jadi nggak tahu berapa tahun yang lalu, belasan tahun pasti. 20 ya, 20 tahun gitu. Ada waktu itu kami tingkat 2. Kebetulan saya waktu itu dipercaya untuk menjadi ketua atau bidel tingkat ya, teman-teman frater. Saya agak kecewa dengan program-program yang tidak bisa didukung dengan baik. Lalu pembimbing kami, dosen sejarah gereja Dr. Florentinus Hasto Rosarianto SY, rektor frater-frater dan romo-romo SY di Kota Baru sana, Jogja. Pada waktu itu beliau pembimbing saya, memberikan masukan, Vidi, jangan kamu pikir semua karya baik, rencana baik, pekerjaan baik yang kita lakukan selalu mendapat respon atau tanggapan yang baik. Itu hanya ada di dunia ideal, tidak real. Saya teringat selalu, dan itu kata kunci sederhana tetapi betul-betul realistis. Maka setelah menjadi imam hampir 15 tahun, beberapa hari mendatang, itu saya juga diajak dengan kata-kata itu untuk lebih realistis. Tidak semua apa yang saya lakukan yang baik, itu saya harap agar semua orang juga melihatnya yang baik. Saya teringat itu ketika pada suatu hari Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, yang membuat orang bisu. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Dia menyembuhkan orang baik, menyembuhkan orang kan tidak akan baik. Lalu Yesus berkeliling dari semua kota dan desa untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi pada dasarnya, kalau orang sudah tidak cocok, kalau orang sudah tidak suka, ya komentarnya justru bukan yang baik yang membangun. Ini komentar orang Farisi terhadap Yesus ketika ia melakukan pewartaan, ketika ia melakukan karya yang baik. Saya rasa baik untuk saya sharingkan, mungkin bukan hanya untuk seorang pribadi, untuk kita bersama. Ketika kita sudah merasa melakukan sesuatu yang baik, karya pelayanan pastoral, pewartaan, menolong orang, melakukan tindakan yang baik, kok ada reaksi bukan respon positif,
lalu kita menjadi patah arang, kita menjadi kecewa. Ya, ini hidup realistis. Tidak semua orang diharapkan untuk cocok, untuk selalu mendukung, untuk selalu berkomentar, untuk selalu memberi tanggapan respon positif. Nah, itu ada dalam dunia ideal. Realitasnya ada saja. Sebaik-baiknya yang kita lakukan, kalau orang itu tidak cocok, apalagi tidak suka, ya lebih mudah melihat ketidakbaikan daripada sesuatu meskipun itu baik. Ini poin pertama yang saya tiba-tiba ingat ketika saya membaca bacaan Injil. Terjadi kata-kata tahun 2002 ketika tingkat 2 pada waktu itu menjadi frater. Lalu kemudian Yesus merasa bagian yang kedua, ada kepekaan spiritual, kepekaan rohani yang Yesus lihat. Ia melihat ada banyak orang yang merasa butuh sapaan, butuh pertolongan. Karena itu Yesus juga membuka diri, menawarkan kerjasama kepada orang-orang. Mintalah kepada Tuhan yang empunya toyan, supaya ia memberikan pekerja-pekerja. Tadi di bacaan Mazmur tanggapan menarik. Mempunyai mulut tapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Maknanya apa ini? Menyulitkan. Tapi saya tertolong ketika di kelompok prodiakon atau di kelompok humor atau di kelompok lingkungan dan stasi, di grup WA kita, saya lupa, ada di antara anggota, entah itu Bapak Prodiakon atau grup humor atau lingkungan stasi, yang memberikan inspirasi menarik bagi saya ketika saya membuka grup WA itu, yang mengajak kita seringkali tidak PK. Ada orang di sekitar kita yang sebenarnya sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Contoh, kita akan biasa melihat pengemis di jalan, amat sangat biasa, bukan hal yang aneh, bukan hal yang sulit. Kita sering melihat, bahkan di jalan ini juga ada orang pengemis itu ya. Pada waktu itu di-shoot, diperbesar apa yang dialami oleh orang itu. Ternyata hidupnya amat sangat menderita, bukan hanya dirinya, tetapi pasangannya, anaknya mengalami begini, untuk membayar ini saja tidak bisa, dan macam-macam. Ia menggantungkan sungguh dari belas kasih orang, meskipun 500 perak, meskipun berapa, untuk menyambung hidup. Beberapa orang di-shoot, lalu kemudian suruh sharing, menceritakan. Tidak selalu orang yang ada di jalan itu pemalas, atau mungkin tidak mau bekerja, atau mungkin tidak selalu. Tapi kecenderungan, saya bahkan mungkin, ini masih muda, pemalas, dia tidak mau bekerja, dan sebagainya. Saya membaca ini, mempunyai mulut tapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tapi tidak dapat mencium. Saya terinspirasi membaca grup WA, entah saya lupa di Prodiakon atau di lingkungan dan stasi atau grup humor ya, ketika menampilkan beberapa orang yang hidupnya bahasa Jawanya keserakat. Dia tidak menyembunyikan diri, tidak malu-malu, dia mencoba untuk fight, keluar, melawan rasa malu itu dengan di jalan. Banyak orang lalu lalang, tetapi tidak ada kepekaan. Ini poin yang kedua. Banyak orang di zaman ini dengan kesibukan, dengan urusan-urusan, dengan idealisme-idealisme, dengan sekian 1001 rencana kerja, macam-macam. Bisa jadi hal-hal semacam itu melemahkan kepekaan mata, telinga, dan juga hati nurani. Maka Yesus mengajak, mintalah supaya ada orang-orang yang diutus untuk PK. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Panenan memang banyak, tapi sedikitlah pekerja panenan itu. Maka mohonlah kepada Tuhan panenan, agar Ia mengutus pekerja-pekerja untuk panenan itu. Tuhan sertamu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudara, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus.
Terima kasih.